Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, seberapapun kita yang hadir dalam gathering online ini, angka baiknya kita bersyukur terlebih dahulu atas kesempatan yang baik ini untuk kita semua. Kita boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk mengikuti program acara dari BC, yaitu gathering online. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pujian dan penyembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih setiamu dan perlindungan tangan kasih-Mu. Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh ke gereja-Mu, kami boleh pelayanan, kami boleh melakukan aktivitas dan kegiatan kami sebagaimana kami sudah lakukan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai acara gathering online ini. Kiranya Engkau menyertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa, dan kiranya acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, Kau selama-lamanya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita angkat sebuah pujian yang dimana akan dibawakan oleh teman-teman kita yang bertugas kayak Kartini, Naomi, dan Rifka. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Engkau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Teman-teman, kita angkat lagu pujian dari awal, biar lagu pujian kita ini berbau dari Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, aku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, hanya kan berharap padamu, satu-satunya Tuhan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber harapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat cinta kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan, kuduskan pikiran kami. Engkau pakai kami Tuhan, alat kemuliaan-Mu. Kami perlu Kau Bapa, kami butuh pertolongan-Mu. Haleluya. Kami ada sampai hari ini, itu semua karena Engkau Bapa, itu semua penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, seperti lagu pujian kami ini Tuhan, hanya Tuhan yang kami andalkan, bahkan satu-satunya hanya Tuhan yang dalam hidup kami yang kami harapkan. Terima kasih banyak Tuhan, kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Itu karena Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan. Kami tidak ada alasan untuk tidak memuji, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur dengan Engkau Bapa. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Kak Sipri yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bahkan tanpa terkecuali Kau berkati kami semua yang ada di ruangan Zoom ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, Kau baik dan teramat baik. Haleluya, haleluya, amin. Ya, untuk selanjutnya sesi firman Tuhan kepada Bro Sipri, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Malam Shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan kemurahan-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun hanya lewat Zoom dan kita mau memuji Tuhan. Teman-teman, mungkin kita sudah tahu tema yang saya pilih pada malam hari ini, yaitu jadilah sahabat bagi semua orang. Dasar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17,
inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang persahabatan, ini bukan sesuatu yang asing untuk kita dengar lagi. Bahkan kita semua yang ada di Zoom ini, kita menganggap satu sama lain adalah sahabat. Namun pada malam hari ini teman-teman, saya ingin katakan kalau persahabatan itu bertingkat-tingkat sama seperti sekolah. Yang paling rendah itu adalah anak-anak TK. Coba kita perhatikan kalau anak-anak TK kalau bersahabat, lari sama-sama, bermain sama-sama, heboh sama-sama. Tapi coba sebentar kita tanya, adik, itu adik punya teman, pasti dijawab iya. Tapi kalau kita tanya, dia punya nama siapa? Dia pasti jawab, dia tidak tahu. Orang dewasa ada yang seperti itu tidak. Banyak. Apalagi orang dewasa, dia punya akun Facebook ada 2. Yang satu nama asli, yang satu nama palsu. Di dunia maya, mereka itu kelihatan akrab sekali. Saling like, saling komen. Tapi kalau di dunia nyata, mereka duduk bersebelahan pun sama seperti tidak saling kenal. Itu persahabatan anak-anak SD. Anak-anak TK. Yang kedua, persahabatan anak SD. Kalau persahabatan anak-anak SD, nama sudah saling kenal. Kalau di kampung, ke sekolah sama-sama, ke kampung sama-sama, pulang sekolah sama-sama, semua mereka bersama-sama. Tapi kita jangan coba-coba bikin salah. Pas kalau kita bikin salah, pasti dia akan bilang, kasih pulang permen yang pernah aku kasih. Pernah dia kasih apa teman-teman, dia catat. Pas kita bikin salah, dia minta kembali. Itu persahabatan anak-anak SD. Lalu yang ketiga, persahabatan anak-anak SMP. Anak-anak SMP ini kalau bersahabat teman-teman, itu menarik. Karena Anda hanya akan disebut sahabat yang baik di SMP kalau tolong catat kaki ya. Tolong kerja tugas. Kalau guru tanya, bilang saya sakit. Asas-asas manfaat yang dia pergunakan hanya sebagai bagian dari persahabatan. Senang dia ada, susah dia tidak ada. Itu persahabatan anak-anak SMP. Kalau persahabatan anak SMA dan kuliah mungkin teman-teman cari sendiri. Namun dari contoh tingkat persahabatan yang terpilih dari tingkat pendidikan ini, kita jangan berpikir bahwa kita tidak temukan di kalangan orang dewasa. Justru lebih banyak kita temukan di kalangan orang dewasa, hanya karena orang dewasa mungkin lebih banyak membuat drama semata untuk menutupi sebuah drama yang sedang dia main. Tapi yang paling tinggi itu adalah tema kita pada malam hari ini, teman-teman. Jadilah sahabat bagi semua orang. Namun pada malam hari ini, teman-teman, saya ingin mengajak kita semua. Mari kita belajar untuk menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Bukan sesuai dengan kemauan kita, tetapi sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Ada 3 poin penting yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini, teman-teman, supaya kita bisa belajar untuk menjadi sahabat yang baik bagi semua orang. Yang pertama itu adalah persahabatan non-rohani. Persahabatan non-rohani adalah contohnya sama seperti orang-orang yang di luar sana yang sering melakukan tindak kejahatan, ugal-ugalan di jalan, serta melakukan serta mabuk-mabukan, teman-teman. Namun persahabatan non-rohani ini pun tidak akan pernah buat kita sukses, justru membawa kita ke hal-hal yang negatif atau membawa kita ke jalan yang sesat. Oleh karena itu, Yesaya 5 ayat 22 dan 24, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput yang kering habis lenyap dimakan dalam nyala api. Demikian akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel.
Karena persahabatan rohani ini teman-teman, mereka sama sekali tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Oleh karena itu, Yesus berkata, celakalah mereka yang jago dalam mencampur minuman keras. Sebab mereka yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal daging. Karena keinginan daging adalah maut, teman-teman. Persahabatan rohani ini pun, sekalipun kita tidak lihat dari mereka mabuk-mabukan, ugal-ugalan di jalan, tapi dapat dilihat dari sikap hari-hari orang itu tersendiri, teman-teman. Yang mulai dari cara berbicara yang tidak berkenan, candaan yang melahirkan dosa, dan juga pikiran yang pesimis terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Itu sebabnya Alkitab bilang kita harus pandai memilih teman, karena siapa bergaul dengan orang bijak, dia akan bijak, dan siapa bergaul dengan orang bebal, dia akan malang. Itu persahabatan non rohani. Yang kedua, teman-teman, itu poin pertama itu persahabatan non rohani. Kalau yang kedua, teman-teman, persahabatan rohani. Persahabatan rohani, coba kita perhatikan Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita semua yang mungkin ada di Zoom ini yang mengaku percaya kepada Yesus, apakah kita sudah benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan? Tapi saya bersyukur dan saya percaya kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Namun saya berharap teman-teman, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melayani dengan setia, kita melayani dengan ikhlas. Karena kalau kita tidak melayani dengan setia dan melayani dengan ketulusan teman-teman, sia-sialah apa yang kita lakukan. Karena zaman sekarang teman-teman mungkin banyak yang sudah bisa berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak di luar sana banyak yang berbicara hebat tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau dia tidak melayani dengan setia, tidak melayani dengan sungguh-sungguh, sia-sialah apa yang dia sampaikan. Karena ruang hati bukan hanya sekedar ruang teori, tetapi ruang ketulusan dan ruang untuk kita melayani dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu teman-teman, mari kita menikmati kehidupan kita ini layaknya sama seperti kita menikmati waktu, teman-teman. Tentang waktu, teman-teman, ada ungkapan tua, dia bilang begini. Waktu adalah sahabat terbaik, karena dia mengerti perjalananku sampai aku mati. Waktu itu tidak akan pernah meninggalkan kita, teman-teman. 1 detik pun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sahabat terbaik. Bahkan ketika kita berbicara tentang kehidupan, teman-teman, itu kita selalu berbicara tentang waktu. Lalu ungkapan ini dia bilang begini, hari akan kembali kepada hari, jarum jam akan berputar kembali kepada angka yang sama, tetapi kesempatan datang berapa kali? Datang 1 kali. Hari ini kita bisa bertemu, besok kita masih bisa bertemu lagi, tetapi perjumpaan hari ini, teman-teman, sangat-sangat berbeda dengan perjumpaan besok. Maksimalkanlah kesempatan hari ini. Kalau kita mau belajar untuk menjadi pelayan Tuhan, kita mau belajar untuk memberitakan Injil kebenaran, hari ini teman-teman, kita jangan menunggu besok. Karena kalau kita hanya menunda waktu-waktu, maka mungkin kita tidak bisa dapat untuk melayani Tuhan. Mumpung teman-teman kita masih muda, sekalipun kita melayani itu jatuh bangun ya, kalau di Kupang orang bilang jatuh bangun ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita jangan menunda waktu untuk melayani. Mari kita melayani saja. Kita pakai masa muda kita supaya kita bisa memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Banyak sekali di luar sana banyak yang sering bilang
kalau kita melayani itu harus di dalam gereja. Kalau kita melayani kita harus jadi kita harus jadi WL atau kita pemain musik, host dan lain sebagainya. Kalau saya sih jangan. Kalau saran saya kita jangan berpikir seperti itu. Kalau kita hanya berpikir kita melayani di dalam gereja, teman-teman, itu sebenarnya kita tidak melayani Tuhan, tetapi kita sedang melayani diri sendiri. Karena kita hanya mencari pujian dari orang-orang di sekeliling kita. Karena Alkitab bilang, kalau Yesus bilang di dalam Alkitab, dia bilang begini, di mana 1-2 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan datang. Di ayat ini Yesus tidak mengatakan di dalam gereja, tidak. Yesus bilang di mana? Di mana berarti mau di jalanan juga boleh, mau di pasar juga boleh. Yang penting kita melayani dengan setia, yang penting kita melayani dengan sungguh-sungguh. Yesus bilang, kita 1-2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus akan hadir. Tetapi di sini Yesus dia tidak akan hadir secara jasmani, tetapi Yesus akan hadir secara Roh Kudus, teman-teman. Kalau dia hadir secara jasmani, contoh kecilnya seperti kita, jadi kelihatan. Tapi kalau Yesus bilang dia akan hadir secara Roh Kudus, tidak akan kelihatan, tetapi dia akan menyertai pelayanan kita dimanapun kita berada. Dia akan menyertai setiap firman yang kita tabur, supaya firman yang kita sampaikan itu bisa menuai dengan baik di orang yang kita sampaikan firman. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita pakai masa muda untuk kita melayani. Karena kalau kita menunda waktu, kita kalau di luar sana banyak yang dipilih untuk mau menjadi pelayan Tuhan, pasti mereka bilang saya belum ada kesempatan untuk melayani. Saya banyak kesibukan, pekerjaan saya masih banyak. Jadi kita menunda waktu untuk melayani Tuhan. Tapi sebenarnya kita ada waktu untuk melayani Tuhan. Hanya karena kita malas, jadi kita selalu menunda-nunda waktu. Oleh karena itu, teman-teman, kalau kita dikasih kesempatan untuk melayani, kita layani saja. Sekalipun mungkin kita dari awal kita mulai belajar, tetapi kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, pasti percaya saja orang yang kita layani itu pasti akan terberkati. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang persahabatan, kita juga harus berbicara tentang waktu. Karena kalau di mana kita bersahabat, di situ ada waktu dan kesempatan. Kalau saya ambil contoh, kalau di Kupang itu kalau kita dari kota mau pulang sampai di Komdak, di situ ada lampu merah di situ. Lalu kita sampai di lampu merah, kita berhenti. Lampu merahnya itu 1 menit sampai 1,5 menit saja. Di situ ada papan reklame, di situ ada mobil warna hitam, ada juga pos foto cewek yang seksi di situ. Sampai situ kita berhenti. Kita lihat ini perempuan, dia hanya lihat saja ke kita. Beberapa detik kemudian kita mulai rasa dia turun dari atas dan dia mulai panggil kita punya nama. Lalu beberapa detik kemudian kita mulai rasa dia pegang kita punya tubuh. Lalu beberapa detik kemudian orang-orang di belakang bilang, "Hei, jalan sudah, dasar panganga." Teman-teman, 1 menit saja di lampu merah, teman-teman, pikiran kita bisa kemana-mana. Apalagi kalau kita belum bisa tidur setengah jam. Hati-hati, teman-teman. Kejahatan itu dia tidak akan terjadi serta-merta. Tetapi kejahatan itu dibuahi. Dibuahi dari hati baru ke otak atau pikiran. Jadi kita harus pergunakan waktu dengan baik. Yang kalau dia belum bisa tidur setengah jam, lalu tiba-tiba dia update status, sudah jam 12:45, tetapi mata belum bisa tertutup. Ada yang komen, banyak. Minta nomor WA, lalu terjadilah satu kejahatan yang tidak diduga. Oleh karena itu, kita harus menggunakan waktu luang, waktu kosong itu dengan baik-baik. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang persahabatan,
Saya kutip persis juga ada sebuah ungkapan tua tentang cermin. Ungkapan tua tentang cermin, dia bilang begini. Cermin adalah sahabat terbaik. Karena cermin itu tidak akan tertawa kalau saya menangis. Kalau saya menangis, di cermin pun menangis. Kalau saya tertawa, di cermin pun itu tertawa. Kita di sini siapa yang datang pas bercermin dengan wajah sedih, tiba-tiba di cermin ketawa. Tidak ada. Kalau saya menangis, di cermin pun ikut menangis. Dia sahabat terbaik. Lalu yang kedua dari cermin, dia bilang begini. Cermin itu dapat memantulkan bayangan kita. Cermin itu dapat memantulkan diri kita, teman-teman. Tetapi isi hati tidak diketahui oleh cermin. Kritiknya adalah berapa kali kita berjumpa dalam kepalsuan, teman-teman. Berapa kali kita tipu. Sebenarnya kita tidak suka dengan dia, tapi hanya karena pas ketemu dia, kita hanya pura-pura, halo, shalom. Padahal isi hati kita berkata lain. Isi hati kita sebenarnya tidak suka dengan dia. Oleh karena itu, teman-teman, tidak semua ucapan shalom itu tulus. Tidak semua ucapan kata siapa itu tulus. Ada yang palsu. Lalu yang ketiga dari cermin, dia bilang begini. Yang pertama itu orang yang datang melihat diri. Tapi setelah dia berhadapan dengan cermin, seolah-olah tangannya diperintah. Mau perbaiki rambut kah, mau raba baju kah. Makin banyak bercermin, teman-teman, harusnya makin lebih rapi, lebih bagus, teman-teman. Saya ingat dulu, aku masih di kampung, beberapa kali saya sharing juga di kampung. Setelah saya sharing, ada beberapa ibu datang lalu bilang ke saya, anak, khotbah yang tadi kamu bawa itu pas. Lalu saya tanya, pas dengan, lalu ini ibu-ibu bilang, pas dengan dia punya sifat. Lalu saya jawab, Bu, itu sebenarnya bukan cermin, tapi itu kaca spion. Cermin, orang lebih banyak melihat diri, tetapi kalau kaca spion, orang lebih banyak melihat orang lain. Tapi saya percaya, kita semua yang ada di Zoom ini, kita lebih banyak memakai cermin. Yohanes 15 ayat 15, Yesus mengatakan, Yohanes 15 ayat 15, Yesus bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yesus mengajarkan kita sekaligus mengingatkan kita. Ini kalimat serius, karena di zamannya itu, hamba itu kelasnya sama persis dengan binatang peliharaan. Bahkan binatang peliharaan jauh lebih baik dari nasib para hamba. Yesus mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Ini sebuah makna simbolis yang baik sekali untuk menjelaskan bahwa kenapa Yesus lahir di kandang. Dia turun serendah-rendahnya untuk menjemput manusia dalam kategori hamba, untuk mengangkat mereka menjadi seorang sahabat. Persahabatan itu, teman-teman, mengangkat, bukan menjatuhkan. Persahabatan itu membuat sukses sekalipun. Itu sebuah persahabatan. Oleh karena itu, ternyata kalau untuk menjadi sahabat bagi semua orang, teman-teman, kita juga harus mampu untuk menerima perbedaan-perbedaan. Karena kalau kita tidak mampu menerima perbedaan-perbedaan, kita akan sulit untuk membangun urusan dengan orang lain. Yang kalau kita mau jadi bersahabat untuk bagi semua orang, kita harus memulai dari diri sendiri. Kalau kita masih tukang marah-marah, tukang tersinggung dengan omong perkataan teman-teman kita sulit untuk bersahabat bagi semua orang. Karena setiap orang yang kita ketemu itu, teman-teman, sifatnya pasti berbeda. Tidak sesuai dengan yang kita mau. Jadi kalau kita siap mau bersahabat bagi semua orang, kita juga harus siap untuk menerima perbedaan-perbedaan, teman-teman. Bahkan Alkitab mencatat dengan jelas, kamu adalah satu tubuh, anggotanya yang berbeda-beda. Kalau jarimu terluka, mata ikut menangis. Dan kalau mata menangis, tangan ikut melahap. Teman-teman,
kalau kita siap untuk menjadi sahabat bagi semua orang, teman-teman, kita juga harus mampu untuk mengampuni. Karena kalau kita tidak mampu untuk mengampuni, teman-teman, kita bisa stres, kita bisa sakit. Karena kita yang di rumah hanya mungkin saudara kandung, adik kakak saja. Kadang-kadang kita bisa satu bikin jengkel satu. Apalagi kita hanya beda saudara, teman. Kita hanya bersahabat dalam satu komunitas. Jadi kita harus mampu untuk mengampuni. Mengampuni itu bukan berusaha untuk melupakan masa lalu. Karena kalau makin sakit hati, makin tidak bisa melupakan dia. Lalu mengampuni itu apa? Mengampuni itu membebaskan diri. Melupakan masa lalunya itu sambil siap hati. Menerima orang itu sambil siap hati. Besok dia bikin kesalahan baru lagi. Oleh karena itu, di dalam pengampunan tidak boleh ada ini kalimat, teman-teman. Ingat, pertama dan terakhir, tidak boleh ada. Lalu berapa kali harus kita mengampuni? Alkitab bilang 70 kali 7 kali. Bukan soal 490 kali kita harus mengampuni. Tetapi di ayat lain Yesus berkata, mengampunilah terus-menerus, karena engkau akan berjumpa dengan banyak orang. Tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu. Karena kalau kita tidak mampu mengampuni, teman-teman, kadang-kadang kita bertemu saja, kita sudah mulai marah. Jadi sekalipun teman kita itu omongannya itu dia sebenarnya masuk akal, sebenarnya baik. Hanya karena kita tidak suka dengan dia punya sifat yang mungkin sudah masa lalunya dia hari-hari kemarin dia bikin salah. Karena kita tidak suka dengan sifatnya dia ini. Jadi sekalipun kedepannya dia omongannya dia itu baik, tetapi kita selalu menganggap dia ini omongannya dia ini salah. Jadi kita selalu menganggap dia itu salah di mata kita. Jadi kita harus mampu untuk mengampuni orang lain kalau kita mau bersahabat bagi semua orang, teman-teman. Itu poin yang kedua ya, teman-teman. Poin yang ketiga, persahabatan dengan Yesus Kristus atau persahabatan dengan Tuhan. Persahabatan dengan Tuhan, Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Persahabatan dengan Yesus Kristus merupakan satu-satunya teladan bagi kita. Sebab persahabatan dengan Yesus mengajarkan kita banyak hal. Dan juga mendidik kita bagaimana sesungguhnya persahabatan yang benar. Firman-Nya di ayat 16 ini mengatakan dia memilih kita dan menetapkan supaya dapat menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, artinya bahwa persahabatan kita sesungguhnya untuk menghasilkan buah yang tetap. Apa itu hasil yang tetap? Tetap dari persahabatan itu, kalau utama yang dikatakan di ayat 17, kasihlah seorang dengan yang lain. Bukan juga untuk hura-hura, teman-teman, tetapi mengasihi satu dengan lain. Untuk menunjukkan kasih yang kita terima dari Yesus Kristus. Kita diaplikasikan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Setelah kita mampu melakukan hal tersebut, barulah kita dikatakan kita telah menggenapi firman Tuhan. Tetap artinya tidak berubah. Siapapun yang kita anggap sahabat, dalam kondisi apapun dia, kita harus mampu menerima dia. Kita harus tetap mengasihi dia. Kasih kita kepada dia tetap ada sampai selama-lamanya. Itu poin yang ketiga ya, teman-teman. Lalu, bagaimana kita bisa mengelola persahabatan kita ini dengan baik? Dulu, saya masih ingat waktu di SMA kelas 2, saya bilang ke teman-teman, mari kita mengelola persahabatan ini sama seperti kita makan kolak. Mungkin kita di sini semua tahu kolak ya. Kolak itu kan terdiri dari pisang, ubi,
santan, dan gula. Semua itu terkumpul dalam satu tempat yang dia punya nama itu panci. Sudah dia punya nama kolak. Tapi teman-teman, di saat kita makan kolak, di saat kita makan pisang, masih ada rasa pisang tidak? Masih. Tetapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari persahabatan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu sama lain. Tapi hendaklah kita berkumpul dalam satu komunitas untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Kita jangan mengelola persahabatan kita ini sama seperti kita minum kopi, teman-teman. Kopi itu terlalu egois, teman-teman. Kopi itu kan terdiri dari kopi, gula, dan air panas. Kopi itu terlalu egois. Kita semua di sini sama. Takaran gula, kopi, dan air panas semua sama. Tetapi kenapa di nama harus kopi? Kopi itu terlalu egois, teman-teman. Teman yang terlalu mendominasi segala sesuatu tidak baik. Hendaklah seorang merasa orang lain pun lebih baik dari diri. Karena persahabatan itu menolong kita untuk memahami nilai-nilai kecil ini. Karena suatu saat, teman-teman, semua rutinitas akan berakhir. Tetapi kalau persahabatan tidak akan pernah berakhir. Teman-teman, mungkin aku minta maaf ya karena aku malam ini pendek aja ya, karena aku juga gimana ya, aku baru pertama kali sih sharing di teman-teman yang orang baru semua. Jadi aku minta maaf kalau mungkin kata-katanya aku tadi ada yang salah, ada yang kurang menyenangkan juga aku minta maaf karena ya kalian tahu lah aku bukan anak teologi yang mungkin lebih pintar untuk kata-kata dalam teologi. Demikian firman Tuhan dan saya kembalikan ke host. Aku minta maaf kalau ada salah kata ya teman-teman. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bro Sipri karena sudah berani menyampaikan firman Tuhan dengan lantang dan menjabarkan tentang tema yang dibawakan pada hari ini, yaitu jadilah sahabat bagi semua orang. Sebelum saya membuka sesi pertanyaan, saya akan mereview kembali yang disampaikan oleh Bro Sipri. Yang pertama adalah persahabatan non rohani, yaitu yang saya ambil penjelasannya, yaitu persahabatan secara duniawi dan yang mengikuti arus dunia. Dan poin yang kedua adalah persahabatan rohani, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan sahabat-sahabat rohani yang seiman. Bisa diartikan melayani bersama-sama dengan saudara seiman dan melayani bersama-sama. Itu kesimpulan dari saya pribadi. Dan yang ketiga adalah persahabatan dengan Yesus Kristus yang seperti dibacakan oleh Bro Sipri tadi, penjelasannya dari Yohanes 15 ayat 16. Oke, dan sepertinya kita nggak ada kedatangan tamu atau orang yang baru pertama kali hadir ya. Jadi kita ini semua sudah pernah hadir semua. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja ya teman-teman ke sesi pertanyaan pada tema malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan buat teman-teman yang punya pertanyaan. Ada? Atau malu-malu? Atau perlu saya yang tanya? Sepertinya malu-malu nih. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu kita sama-sama mereview saja ya kalau tidak ada yang bertanya. Oke, kalau begitu saya langsung tunjuk saja untuk yang pertama, Bro Yonatan. Bro Yonatan, halo Bro. Ya, halo. Mungkin Bro bisa menanggapi dari tema kita pada malam hari ini yang luar biasa, yaitu menjadi sahabat bagi semua orang. Mungkin dari brother punya tanggapan bangsa 1-2 kalimat. Oke, thank you. Sebelumnya kita apresiasi banget dulu ya buat Bang Sipri yang udah luar biasa banget.
menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Thank you bro. Ada istilah-istilahnya loh, ada kolak, kopi, itu sesuatu hal yang baru juga buat kita lebih cepat ya mengertinya dengan istilah-istilah kolak dan kopi itu, dan itu maknanya dapat banget, luar biasa banget juga mengajarkan kita. Aku dapatnya kayak kita nggak boleh egois ya, seperti itu. Kayak kopi, dia kan jadi sajian kopi itu bukan karena hanya dia aja, tapi karena ada gula dan ada air ya, tapi namanya tetap kopi ya, gitu ya. Gitu. Nah itu sesuatu yang bisa aku aplikasikan dalam diri aku dan kita semua, bahwa kita harus lebih aware kepada teman-teman kita kayak gitu. Apalagi ya, itu sih, seperti tadi, kita harus menjadi sahabat bagi semua orang. Itu memang nggak gampang ya teman-teman ya, karena kalau teman kita baik mungkin kita bisa menerima, tetapi sebaliknya itu memang agak susah. Dan itu adalah proses belajar yang memang kita harus belajar setiap hari untuk menjadi lebih baik. Nah ini makanya ada nih BC nih yang sungguh luar biasa, saling mengingatkan kita gitu ya. Jadi teman-teman, apapun masalah intern kita khususnya, ya semua itu pasti ada solusinya kayak gitu. Nah itulah teman-teman, kita saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan ya teman-teman. Aku tangkapnya ya, yang aku ambil malam hari ini adalah kolak dan kopi. Jadilah kolak, jangan seperti kopi. Thank you Bro Sipri. Luar biasa. Jadi saya mengambil kesimpulan, ini hanya ilustrasinya saja ya. Jadilah seperti kolak, karena ada campuran beberapa bahan makanan di situ, tetapi tidak mendominasi namanya, tapi dia menjadi satu nama baru. Tidak seperti kopi, ada campuran gula, air, dan kopi, tapi dia tetap namanya kopi. Tidak boleh di mana kita berada atau berkumpul, tapi kita mendominasi atau kita didominasi oleh orang lain lagi, oleh yang lainnya. Oke, terima kasih Bro Yonatan buat tanggapannya. Dan Bro Nus sudah buka mic, silahkan Bro, waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Mantap Bro Sipri. Saya senang banget mendengarnya sharing malam ini, dan banyak hal yang saya dengar baru juga kan, ada istilah-istilah mulai dari kolak, kopi, kaca, dan lain-lain. Itu memang kan sesuatu yang baru yang nggak pernah kita dengar ketika mungkin Ikan di bakar BC ada nggak Bro? Ikan bakar ada? Iya, itu buat aku itu sesuatu itu yang baru ketika aku selama di BC loh. Maksudnya nggak pernah aku dengar ada yang bawa tentang pakai istilah kayak gitu kan. Kalau mungkin istilah-istilah lain, aku mungkin dengar di gereja-gereja sih, tapi baru kali ini ada yang pakai nama-nama minuman ini, itu keren banget. Tapi sesuatu itu membuat kita belajar juga kan, bagaimana kita, ya seperti yang Supri bilang, ada persahabatan yang rohani dan ada yang enggak rohani, seperti anak-anak SD, SMP, dan SMA kan. Nah, itu kan beda-beda karakter ketika kita mulai bertumbuh juga kan, pasti lebih dewasa mungkin karakternya akan lebih berubah. Nah, tapi bagaimana yang kita persahabatannya secara rohani itu gini, yang aku belajar ya, kalau kita persahabatan secara rohani, sesuatu itu yang benar-benar kita itu sama-sama saling mendukung, dan maksudnya kalau kita udah benar-benar tahu nih segalanya tentang sahabat kita, seperti yang tadi firman Tuhan bilang kan, aku tidak menganggap kamu lagi hamba, melainkan sahabat. Nah, aku udah memberitahukan semua segalanya tentang aku kan. Nah, itu aku ambilnya. Nah, kalau kita udah berbicara secara rohani, berarti
seharusnya teman-teman kita, sahabat kita yang benar-benar kita udah anggap satu pelayanan dan lain-lain, dia harus lebih mengerti juga sahabatnya itu dalam kondisi apa dulu nih. Kayak dia lagi ada masalah, dia harus mengerti, atau dia dalam kondisi bercanda dia harus mengerti. Jangan segala sesuatu dia anggap itu juga ada serius. Mungkin karena kita mungkin ada saatnya canda, saatnya serius dan lain-lain kan. Nah, buat aku juga kalau kita udah dalam pelayanan, bagaimana kita em, meningkatkan persahabatan secara rohani kita, meningkatkan persahabatan rohani kita kalau kita masih saja gampang tersinggung, gampang tersindir, gampang dan lain-lain lah. Buat aku kalau kita udah sama-sama melayani Tuhan, sama-sama pergi pelayanan juga, kalau kita udah bersahabat banget banget banget, udah lama udah saling kenal, tapi kita masih tersinggung dengan sesuatu hal, kata-kata yang masih sahabatnya dia hanya maksudnya itu untuk kebaikan dia juga, tapi dia merasa tersinggung, itu buat aku itu dia mungkin kerohaniannya dia tuh mungkin masih belum dikembangkan juga. Dan aku belajar bahwa kita itu ketika kita mau berkembang ya kita harus berkualitas dulu, diri kita gimana dulu nih, benahi dulu diri kita, dan supaya ketika kita mau bergabung sama komunitas mana saja atau persahabatan kita dengan siapa, ya tergantung dari diri kita juga kan, supaya persahabatan kita itu lebih awet lagi. Nah, aku banyak hal yang aku belajar tentang sahabat, maksudnya aku udah punya teman-teman sahabat, bagaimana mereka aku lihat nih, seperti sahabat yang bukan secara rohani nih. Contoh, teman-teman aku, waktu aku di sini sekarang, aku melihat mereka kayak gimana ya, eee mereka udah luar maksudnya dulu mungkin masih aku kan masih karakternya dulu nih, saling mungkin maki-makian atau gimana udah biasa. Tapi ketika aku udah melayani Tuhan, ketika aku udah di sini, secara batin pun aku merasa kayak mereka tidak menghargai aku. Karena mereka tahu aku kan mungkin udah kuliah gini gini, calon ini, tapi mereka tidak menghargai, malah mereka masih aja maki-makian, ini tidak menghargai banget. Nah, buat aku itu sesuatu hal yang harus diubahkan juga kan. Dan aku juga paling nggak suka kalau ada orang yang mungkin kita boleh bercanda tapi jangan sampai kata-kata kotor keluar juga. Ya benar nggak? Karena buat aku gini, kalau kita mau bersahabat, bersahabatlah secara rohani, bersahabatlah dengan kebenaran yang firman Tuhan yang sudah kita dengar, bukan bersahabat dengan hal-hal duniawi yang membuat kita nyaman, tapi kita tidak tahu dengan kenyamanan itu membuat kita jatuh sebenarnya. Nah, kita harus mengubah pola-pola pikir itu, dan banyak sahabat-sahabat kita di luar sana yang tidak rohani. Mari, kita doakan aja mereka dan kita, sharing-sharing sama mereka tentang pengalaman kita, gimana-gimana berubah. Karena aku di sini, jujur aku ketika di Ambon sini, di Saparua, ada beberapa teman aku yang dulunya musuh, yang bukan aku musuhi dia, bukan, tapi dia yang musuhi aku, tiba-tiba berubah drastis ketemu sama aku. Maksudnya berubah drastis itu bukan karena, dia apa ya, tapi dia kayak tiba-tiba berubah, yang dulu jahat atau gimana, dulu maki-maki, sekarang udah enggak lagi ketika ketemu sama aku, dan dia minta sharing sama aku kan, dia bilang, "Bro, sukses ya untuk pelayanannya ini dan lain-lain." Padahal aku juga nggak begitu dekat sama dia, tapi dia sering perhatikan status-status aku pelayanan di FB kan. Oh, iya ya. Dan dia minta sharing-sharing sama aku, terus, dia bilang, "Nanti kalau ada waktu datang lagi ke rumah ya Bro, kita sharing, soalnya aku rindu untuk, berbagi sharing sama Bro juga." Nah, buat aku gini, nah dengan kita mungkin dengan mau mengubahkan seseorang, sahabat kita yang mungkin belum belum kerohaniannya belum meningkat, kita mungkin kita merasa kayak, "Ah, kita ragu nih." Tapi
dengan cara apa kita mengubah mereka, tapi enggak, kalau kalian masih takut, tapi ini loh, dengan status-status kita aja, kayak kita sering buat pelayanan kita di FB atau buat muat-muat ke ayat-ayat firman Tuhan, renungan-renungan kita kirim. Nah, dengan cara itu mungkin mereka akan membaca semua itu dan mereka kan kayak, wah, dia ini aja boleh berubah, padahal dulu dia hancur banget. Jujur aku dulu hancur banget, maksudnya hancur, aku nggak merokok, nggak minum, tapi hancurnya dalam arti, ya mau aku itu jago maki-maki, jago pokoknya berantem sama orang-orang, suka main judi dan lain-lain lah. Pokoknya hal-hal yang negatif itu aku udah lakukan. Nah, mereka sampai berpikir, kalau dia aja bisa, kenapa aku nggak bisa gitu loh. Jadi buat aku mengajak teman-teman semua yang ada di BC ini, ya mari kita mungkin susah ya untuk mengajak teman-teman kita yang belum kerohaniannya belum seperti kita untuk sama-sama melayani Tuhan dengan kita, tapi dengan cara-cara yang kayak zaman sekarang kan udah lebih teknologi ya canggih, kita dengan muat-muat aja status-status di FB atau di mana, mungkin mereka akan membacanya, tapi suatu ketika mereka mungkin akan cuek-cuek aja, tapi suatu ketika mereka akan kayak sadar aja, kayak mungkin Tuhan peringatkan kepada mereka dan dengan hal gitu mereka akan berubah drastis. Malah aku sampai kaget banget beberapa teman aku yang dulu hancur-hancuran drastis banget berubahnya. Pokoknya berubah gara-gara status-status yang aku muat. Nah, buat aku itu kan sesuatu yang buat apa ya? Nggak gampang banget kan kita mengubahkan orang hal duniawi yang orang-orang hidup di duniawi banget yang udah minum-minum rokok tapi tiba-tiba berubah, nggak ngerokok, nggak minum, nggak segalanya bisa berubah kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa banget karena kita selalu mengandalkan Tuhan, ya karena kita gini loh, benahi diri kita, kita menjadikan diri kita ini berkualitas dulu agar orang-orang di luar sana bisa lihat, wah, kualitas kita ini bagus nih, jadi dia mungkin bisa berdampak yang baik bagi kita. Nah, dengan cara-cara itulah kita bisa bersahabat dengan mereka yang tadinya nggak rohani, akan menjadi rohani lagi dan lebih-lebih meningkat lagi kalau kita lebih dekatkan diri kita dengan mereka. Itu aja sih, Bro. Dan mungkin satu lagi ke Bro Sipri, tadi mungkin aku nggak sempat dengar semua ya karena aku tadi baru masuk juga. Ada di mana ya tadi aku beberapa kalimat yang Bro sampaikan itu juga mungkin, oh iya, penyampaian Bro mungkin ya iyalah aku ngerti kita sama-sama orang timur ya. Benar kita sama-sama orang timur mungkin logatnya, bahasanya mungkin agak masih kentara, tapi buat aku, Bro lebih belajar lagi maksudnya, meningkatkan setiap, kata-kata, tutur katanya lebih rapi lagi biar jangan pakai bahasa daerah kita, Bro. Karena bahasa daerah kita kan nggak semua orang ngerti, mungkin hanya satu-satu orang yang kita ngerti, benar nggak? Mungkin orang Nias nggak ngerti, ya kan? Pasti. Benar nggak? Tadi Bro bilang, "Jangan nganga," benar nggak? Itu kan bahasa daerah. Aku ngerti, karena kita sama-sama orang timur dan itu loh beberapa kalimat yang sering Bro sampaikan yang masih pakai bahasa daerah itu yang harus ya Bro teliti lagi lihat biar penyampaian, renungan Bro itu rapi. Jadi nggak ada kecampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerahnya kecuali ada satu kata yang memang Bro mau anggap buat bercanda-canda atau apa. Tapi kan yang Bro sampaikan ini bukan lagi bercanda tapi bukan mau bikin sebuah kelucuan kan, tapi ini lagi dalam proses serius. Nah itu kan nanti kalau campur aduk seperti yang Bro bilang kopi, kolak, nah itu nanti kayak gitu kata-katanya kecampur kayak gitu. Kalau Bro masih nggak rapin kata-katanya itu aja sih. Udah bagus kok Bro penyampaian maksudnya apa sharingnya Bro Oke, udah Bro. bagus banget. Mulai dari ayat-ayat firman Tuhannya, penyangkutannya semuanya udah bagus buat aku. Udah pokoknya poin-poinnya udah mantap lah, kena banget lah sama aku juga karena aku berasa juga kan dari aku dulu nggak rohani, tiba-tiba menikah jadi rohani. Nah itu aja Bro. Oke, Bro. Thank you ya sarannya, Bro. Oke, Bro Nus, Ya, terima Bro. kasih. Terima kasih atas saran, masukan, dan tanggapannya untuk brother kita.
Dan waktu menunjukkan masih ada setengah jam lebih lagi ya untuk kita, masih ada sesi sesi tanya jawab, tapi sepertinya saya untuk acara selanjutnya saya akan serahkan kepada Saudara Gamaliel Tasoid untuk sesi selanjutnya. Oke, shalom semuanya. Ya, Shalom. ini Halo bro. wajah-wajah yang berbahagia ya, penuh dengan berkat rohani dan jasmani. Amin. Malam ini kita udah diberkati jasmani ya, dengan teman-teman masing-masing makan di rumahnya. Dan malam hari ini juga kita diberkati secara rohani oleh teman kita, Bro Sipri ya, luar biasa. Mengajarkan kita untuk menjadi sahabat. Sahabat loh, bukan teman. Sahabat sama teman beda tingkatannya. Teman, nah, tingkatan 1, sahabat itu tingkatan 2-nya. Jadi di atas teman. Dan itu yang dibagikan oleh teman kita Bro Sipri pada kesempatan malam ini ya. Sungguh luar biasa bro. Tetap terus ditingkatkan. Itu udah sangat luar biasa Bro Sipri, sangat berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Tadi juga dari teman-teman saran dan juga tadi diskusi yang telah kita sama-sama diskusikan ya. Bro, semangat terus, sukses selalu ya dalam pelayanannya khususnya di Breakthrough Community. Saya mau ini dulu ya, mau cek teman-teman dulu ya yang kameranya mati ya, saya penasaran. Ya, jangan sampai hanya kameranya ya, maksudnya kameranya mati tapi takutnya malah ikut juga, dianya malah menghilang. Jadi maksudnya masih ada begitu. Mungkin lagi ada kesibukan kegiatan, tapi saya mau cek ya teman-teman ya. Sebentar teman-teman. Gimana dari Aku mau nanya dulu nih. apa nih, Bro? Yang kita udah punya tambah 1 anggota lagi ya. Yang baru orang. Aku nggak kenal deh yang 4 orang itu. Namanya Yen Gia deh. Siapa sih? Oh itu Kayen Yen. Oke. Kalau Kayen itu dia baru bergabung dalam catering online, tapi bukan anggota Breakthrough Community. Begitu, Bro Nus ya. Enggak. Maksudnya yang mana sih orangnya aku nggak kenal. Ini yang Baru bawah tuh, ya. Mas. Makanya ini saya mau cek dulu, mau cek namanya, mau panggil namanya. Mau tes satu-satu. Jadi kan biar tahu nih apakah benar hanya tinggal nama kah? Ya makanya saya mau cek ini ya, teman-teman. Ya, dari Bang Albert dulu deh. Bang Albert gimana? Saya mau lihat wajahnya. Teman-teman juga pengen lihat wajahnya. Meskipun tadi udah lihat ya. Tadi bareng-bareng. Tapi sekarang mau lihat lagi gitu. Halo Bang Albert? Oke, sinyal ya. Oke, gak apa-apa. Ini mungkin terus kita pergumulkan ya untuk Bang Albert yang dalam jaringan. Oke. Tadi Nus penasaran dengan Kayen ya. Kayen bisa ini dibuka videonya. Nah, itu Nus. Oh Tuhan, tolong. Aku pikir siapa? Ya Allah. Ya. Tahu. Ya, silakan yang mau sapa teman-teman. Ya, atau Nus boleh sapa. Halo Kayen Yen. Yen, aku pikir siapa loh. Tuhan, tolong. Halo dong. Halo Yen, jauh. Kuita kabar Aku nggak tahu kalau Yen. Aku nggak tahu Yen yang Puji Tuhan baik. ada Yen yang lain lagi. Apa ini? Ada pancing-pancingan ini. Bahaya ini. Jangan inilah. Oke, lanjut. Terakhir. Kalau begitu, Bro Frans, saya mau lihat wajahnya. Teman-teman juga mau lihat. Lagi tidur dia. Lagi tidur. Belum muncul. Oke. Buat Bro Frans. Oke. Ada yang mau saya sampaikan kepada Bro Frans. Teman-teman tenangkan dulu ya. Ya, oke. Wah, Frans di hotel. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Makan kuenya, Frans. Sekali lagi ya bareng-bareng ya. Makan kuenya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday
you. Birthday Oncom. Oke. Thank Teman-teman. you teman-teman semuanya. Oke. Berapa? Teman-teman tahan dulu ya, tahan dulu. Saya tahu teman-teman pengen kasih sesuatu sama Bro Pram. Tahan dulu. Ya. Tahan. Ya. Lanjut. Oke, tahan dulu. Ya. Biar kita nggak kemakan, biar kita waktunya nggak ini ya, nggak lama. Ya, bentar. Untuk Naomi nanti, bentar, tahan dulu. Ini sepertinya udah semangat ya, mau ngasih ucapan. Nggak kasih tahu dari tadi sih. Ya, udah bisa di ini dulu, mute dulu. Oke. Ya, oke ya. Oke, bentar teman-teman ya, beri waktu saya dulu sebentar. Oke. Sekali lagi terima happy birthday buat brother kita, sahabat kita, rekan pelayan kita, Bro Frans, yang hari ini berulang tahun, Bro. Yang keberapa, Bro? 30 kah? 25. Itu 22 ya? privasi bro, privasi. Oh, kok privasi? Loh. Yaudah, gak apa-apa. Yaudah, yang penasaran dengan usianya nanti bisa cek Facebooknya ya, atau Instagramnya. 18. Yaudah, nanti yang penasaran boleh cek Facebooknya nanti. Silakan yang netizen yang sering ngintip silakan cek Facebooknya atau Instagramnya. Ya bro, selamat ulang tahun. Sebenarnya saya tadi kepikiran, makanya saya cek host kita pada malam hari ini. Alangkah baiknya kita rayakan sekarang begitu, meskipun dalam media online begitu ya. Tapi kan tetap ada sukacita ya untuk kita merayakan ini. Karena kan kalau offline ya di mana, bro lagi di kampung ya, dalam pelayanannya di luar, jadi susah untuk ketemunya. Jadi hari inilah karena bertepatan juga dengan ulang tahun bro. Singkat aja bro, saya mau kasih ayat ya buat Bro Frans yang mewakili dari teman-teman ya, karena kalau dari teman-teman juga akan kemakan waktu ya. Ini ayat firman Tuhan, tadi saya teringat ya, tiba-tiba ini dalam pikiran saya mau bagikan kepada Bro Frans. Teman-teman juga sudah pada tahu ayat ini ya. Teman-teman boleh buka dalam Yohanes 14 ayat 27. Tadi masih dekat ya dengan pembahasan dari Bro Sipri ya. Masih Yohanes, kitab Yohanes. Ya, saya akan bacakannya. Yang sudah ketemu katakan amin, yang belum haleluya. Amin. 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 Ada haleluya? Haleluya. Oh, belum berarti. Oke, amin ya. Haleluya. Oh, ada 2 orang haleluya. Oke, gak apa-apa. Tapi saya aminkan. Ya, saya bacakan untuk semua teman-teman. Firman Tuhan berkata begini teman-teman, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, amin. Ya, ini teman-teman udah tahu lah ya konteks dari firman ini tentang Yesus menjanjikan sebuah Roh Kudus, ya, penghibur. Roh Kudus itu yang menghibur dalam diri kita, dan itu sudah melekat dalam diri kita. Tinggal kitanya gimana untuk menjalankan Roh Kudus dalam diri kita. Dan hari ini teman kita Bro Frans ya, yang sudah, saya tahu Bro Frans juga udah hidup dalam pelayanan, sudah mengerti dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya ya firman yang dibagikan ini tertanam dalam Bro Frans ya, meninggalkan adanya damai sejahtera dalam Bro Frans ya, dalam diri Bro Frans ya. Mungkin teman-teman di luar sana fokus ya kepada ulang tahun, kepada fokus kepada acara, kepada hadiahnya apa kuenya, apa makanannya, tapi hari ini kita sama-sama untuk merayakan ini membagikan dalam rohani. Bagi saya itu yang terpenting dahulu begitu. Urusan belakangan nanti jasmaninya tadi ya, yang tadi kita sudah sharing bareng-bareng itu belakangan. Jadi saya membagikan kepada Bro Frans, kiranya Roh Kudus yang dalam diri Bro Frans itu terus diaplikasikan, maksudnya dikerjakan dalam diri Bro Frans ya. Damai sejahtera tadi yang Tuhan janjikan dalam diri Bro Frans, maka yang lainnya akan diberikan kepada Bro Frans ya.
dalam konteks rohani begitu. Jadi fokusnya kita teman-teman yang lebih utama lebih kepada hal rohani ya teman-teman ya. Kalau bagi saya seperti itu begitu. Karena kan ada firman Tuhan mengatakan seperti ini kan, carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokusnya kita udah kepada Tuhan. Kayak tadi Bro Sipri mengatakan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan menunda-nunda waktu. Dan Bro Frans saya tahu sudah mengerti ya tentang kebenaran dan firman ini, dan tadi saya katakan sudah hidup dalam Tuhan. Jadi Bro Frans semangat terus ya kan, kiranya dalam pelayanan diberikan kedamaian ya kan, diberikan semangat spirit ya kan yang lebih lagi dalam Tuhan. Apalagi sekarang dipercayakan oleh Tuhan ya kan untuk melayani di luar Jakarta, di luar Jabodetabek teman-teman ya, di bagian timur ya. Jadi apa yang Bro Frans kerjakan itu semua buat kemuliaan nama Tuhan ya. Dan juga semangat dalam khususnya kita ya Breakthrough Community Bro Frans ya sebagai keyboard dari Breakthrough Community. Itu yang bisa saya bagikan, singkat aja teman-teman ya. Karena saya bukan lagi khotbah. Begitu, saya hanya membagikan sedikit saja gitu untuk menguatkan, memotivasi untuk kepada sahabat kita ya teman-teman. Oke, berikutnya mungkin setelah ini dari Bro Frans yang mau dibagikan ya begitu kepada kita semua. Saya persilakan Bro. Yang pertama-tama saya mengucapkan buat teman-teman semua udah menjadi sahabat saya yang sangat baik ya. Saya senang dengan satu ilustrasi yang tadi Bro Sipri bilang, jika tangan terluka, air mata akan keluar, dan kalau air mata keluar, tangan pun ikut melap. Jadi kita semua dalam satu jika ada sahabat yang gembira atau suka atau duka, di situ pun sebagai seorang sahabat dia yang akan nanti dapat merangkul kita gitu ya. Jadi bersyukur buat teman-teman semua. Terima kasih buat ucapan dan doanya. Dan biarlah di ulang tahun ini semakin dewasa, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Mungkin itu saja sih dari saya. Apa harapannya Bro Frans untuk di tahun ini? Ya, silakan. Iya, dan cepat butuh dukungan doa juga dari teman-teman semua dalam studi. Khususnya buat keluarga saya juga ya, orang tua saya hari-hari ini lagi kacau. Jadi tolong bantu doa juga biar Tuhan mempersatukan gitu kembali. Karena ini kesaksian dikit ya. Karena ketika orang tua saya dari mama saya, dia mulai ikut gereja karismatik, dapat banyak hal tantangan gitu, sehingga papa saya ini yang gerejanya Protestan jadi seakan-akan kayak jadi tinggalkan mama saya gitu. Tapi saya bersyukurin ya, walaupun orang meninggalkan, tapi jangan saya bilang buat mama saya bahwa ya ikut Tuhan itu tidak gampang gitu, banyak orang akan tinggalkan, bahkan bisa aja sahabat sendiri bisa tinggalkan gitu ya. Tapi saya minta dukungan dari doa dari teman-teman semua untuk bawa juga keluarga saya, mama dan papa saya di dalam doa, biar Tuhan nanti yang persatukan kembali gitu. Oke Bro, itu aja. Oke. Nanti kita bawa dalam doa ya setelah ini nanti ya. Oke teman-teman, setelah ini tadi teman-teman kan udah mau ancang-ancang mau kasih sesuatu buat Bro Frans ya. Tadi ya ada kata-kata mungkin ya. Tapi sebelumnya mohon maaf kita batasi ya karena waktu begitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin satu orang 1 menit ya. Jadi doa sekaligus apa yang mau diberikan ya kan, dan lain sebagainya dalam durasi 1 menit ya. Langsung saya tunjuk teman-teman ya, karena kalau siapa yang duluan nanti takutnya nggak mau begitu ya. Atau saya tawarin dulu yang pertama, siapa yang mau duluan, silakan langsung. Kalau nggak ada, saya langsung tunjuk ya. Ini semua teman-teman ya, semuanya yang ada di sini kecuali saya. Tadi sudah menyampaikan tadi kepada Bro Frans ya. Oke, Pak Ketua duluan. Sudah buka mic. Silakan Pak Ketua. Ya,
sorry, aku minta waktu lebih sedikit ya bro. Oke, silakan. Teman-teman guys ya, maaf aku baru sampai tadi di rumah, dan ya bersyukur sempat dengar juga Bro Sipri. Aku mau nanggapi dulu dari Bro Sipri ya bro. Kalian Bro Sipri, terima kasih Bro Sipri. 2 jempol, 4 jempol dah buat bro. Mantap, ya nggak disangka juga bro bisa sharing. Ya aku juga sama seperti Bro Nathan dan Bro Nus tadi sempat disinggung, ya ilustrasi yang bro bawakan atau bahasa kerennya mengandung filosofi ya, apa yang bro tadi sampaikan ya, dari cermin, kopi, masalah luka, nah itu attitude juga ya, tentang tingkah laku juga itu sangat bagus bro. Ilustrasi yang bro bawakan ya buat aku juga pribadi sangat memberkati bro. Dan aku mau menyampaikan ya, sebagai kita semua nih di BC ini sesuai dengan tema kita hari ini, tidak kebetulan juga kiranya ini setiap kita bisa saling menguatkan ya. Kita namanya ya mungkin secara kuantitas masih sedikit begitu, tetapi kita tidak mengurangi rasa kita sebagai anak Tuhan ya, sebagai satu iman. Nah itu sangat harus kita pertahankan atau kita lebih erat lagi begitu. Karena kan ya contoh aja, kalau gereja yang sudah jemaatnya besar kan banyak ribuan, kadang ya banyak yang nggak kenal, banyak yang tidak, bahkan maaf kata kesannya tidak saling peduli begitu. Nah kita bersyukur kita lewat BC ini kita bisa saling bertumbuh bersama, saling satu rasa, kita saling berbagi atau saling menguatkan karena kita juga satu iman begitu. Jadi ya memang semua mengalami proses, semua harus menghadapi, kita dari berbagai macam latar belakang ya, daerah, pendidikan, karakter, tapi justru itu yang membuat kita lebih kuat begitu. Kita harus lebih tampil beda. Tadi kan sempat disinggung pergaulan tidak di luar Tuhan ya gitu ya. Jadi kita harus berbeda lah. Kita harus menjadi berkat, kan tujuan kita begitu. Dari sikap kita, orang juga menilai dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita gitu. Diharapkan ya kita semua, termasuk aku juga sendiri, ya lewat komunitas ini kita sama-sama dibentuk, kita sama-sama belajar juga untuk memperbaiki hal-hal yang kita tidak bisa, hal-hal yang kurang dari setiap kita. Nah, lewat komunitas yang kecil ini kita bisa berubah lebih baik lagi gitu. Masalah nanti bertambah banyak atau apa, ya kita percaya ini semua campur tangan Tuhan. Tuhan yang juga yang akan mengirim jiwa-jiwa atau teman-teman kita di waktu-waktu yang akan datang. Sambil kita juga berusaha kan, kita berusaha melakukan yang terbaik begitu. Sekali lagi Bro Sipri, Tuhan berkati bro. Mantap, semangat terus ya. Dan siap. Thank you bro. Thank you. Buat Bro Franz, selamat ulang tahun Bro Franz. Ya tetap semangat. Selamat melayani juga di sana. Keluarga juga diberkati, kuliahnya juga, dan ya ditunggu juga kita di Jakarta ya kehadirannya. Sukses, panjang umur, dan
ya tetap setia bro, tetap setia di dalam Tuhan. Ya, ini dari aku dan buat semua teman-teman, Tuhan berkati semuanya, tetap semangat ya. Oke, aku kembalikan ke Bro Gama atau ke Bro Esra. Silakan. Oke, Pak Ketu, thank you. Oke, ya. Langsung teman-teman ya. Tinggal beberapa orang lagi. Oke, saya akan langsung tunjuk. Yang paling muda dulu. Silakan. 3, 2, 1. Kak Putri, silakan. Ya, yang paling muda dulu. Bukan ya? Oh, paling muda ya, paling muda. Gimana? Bukan aku loh. Maria kayaknya. Udah nggak apa-apa, Kak Putri. Tadi tuh saya sengaja. Tante Putri. Astaga. Kan itu ini di record loh. Ya gimana ya? Apa nih? Oh ya, ngucapin untuk Bro Franz ya. Bro Franz, one more aku say happy birthday. Biar ditambahnya usia kamu semakin dewasa ya bro. Jangan hanya dewasa jasmani aja, tapi rohani kamu juga semakin matang. Terus Tuhan percayakan kamu dipakai luar biasa dimanapun ya kamu ditempatkan. Yang penting kamu tetap berpegang teguh sama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kamu, yang saat ini mungkin orang tua kamu juga sedang ada problem, lagi berantem lain sebagainya, pasti Tuhan tolong. Karena kita juga siap semua untuk membantu kamu dalam doa. Tetap semangat ya Bro Franz, dan biar apa yang menjadi cita-citamu ke depannya suatu saat Tuhan buat berhasil. Amin. Pokoknya all the best for you lah. Oke, Kak buat Put. Put sama Pak Ketua atas doa dan ucapannya. Oke, lanjut. Nanti Bro Franz nanti nanggapnya nanti di akhirnya nanti pas lah teman-teman udah ngucapin semua. Oke, lanjut yang paling ganteng di sini. Silakan Bro Esra. Makasih ya Korum. Untuk Brother Franz, sekali lagi ya, selamat ulang tahun coy. Wah, makin semangat lah buat pelayanan, apalagi sekarang udah keluar daerah ya, luar biasa. Pokoknya harapan dan doanya ya sukses dalam studi dan dalam dalam pelayanannya, makin semangat terus juga dalam pelayanannya, dan apapun masalah yang Bro sedang hadapi sekarang, mau masalah keluarga ataupun relasi keluar dari keluarga, tetap Bro harus tetap semangat dalam melayani Tuhan dan harus tetap jangan tinggalkan Tuhan apapun badai masalah yang sedang menerpa Bro sekarang, apapun itu. Mau nanti ke depannya lebih berat masalahnya ataupun lebih ringan, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. God bless Bro. Balik ke Jakarta coy ya, cepet ya. Nanti kita ngelayanin lagi sama-sama Bro di keyboard. Ya. Oke Bro. Oke, thank you Bro Esra ya, koordinator doa. Selanjutnya berikutnya dari kaum Hawa. Ini yang paling dekat ya jaraknya di antara kita. Oke, silakan Susmi. Halo, shalom. Shalom. Halo, suaranya. Ya, Halo. kedengaran Susmi. Silakan. Jaringan di sini tuh errornya. Halo. Ya, halo Susmi. Ya? Mungkin videonya Halo, bisa dimatikan biar stabil. Videonya bisa dimatikan saja. Iya, aku matikan ya, bentar. Ya. Selamat ulang tahun ya buat sahabat kita, Brother Franz ya. Tuhan memberkati setiap apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan ya, mungkin dalam pelayanan saat ini, dimanapun saudara kita Franz berada gitu ya, tetap melayani Tuhan dengan setia, dengan hati yang tulus gitu. Dan jadilah
sahabat buat semua orang seperti tema kita malam hari ini, dan tetap rendah hati, tetap jadi berkat buat orang lain dimanapun. Sukses untuk kedepannya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Siswi. Udah. Oke, lanjut. Ini yang paling luar biasa dalam dunia marketing, ya, dalam dunia pemasaran, ya kan, dia sampai kemana-mana ya kan memasarkan hal ini. Saya langsung serahkan kepada Bro Nathan, silakan. Ya ampun, ini jadi shock. Oke, thank you. Thank you. Happy birthday ya buat Bro Franz yang di umur yang baru ini makin luar biasa ya Bro. Hadapi proses yang ada sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa ke depannya. Makin kuat ya menghadapi emang proses yang kita alami itu emang berat ya, tapi kita pasti bisa kok. Bro Franz pasti bisa. Tetap semangat. Kita juga dukung bareng-bareng, doakan apapun pergumulan kita masing-masing, kita saling mendukung kayak gitu ya Franz. Lagi ya. Fokus pada kuliahnya yang saat ini, apa plan-plan kamu ke depan, di apa lagi ya namanya, diasah, terus digali lagi apa kelebihan-kelebihan yang ada sehingga semuanya bisa tercapai kayak gitu. Dan Bro Franz pasti bisa ya Bro, ditunggu kedatangannya di Jakarta sama oleh-olehnya. God bless. Oke, terima kasih Bro Nathan, ini luar biasa ya. Memang dari gaya bicaranya luar biasa ya. Ada ilmu-ilmu tadi. Ya, mantap. Ya, lanjut. Ini dari trio ya. Trio yang luar biasa. Selalu bersama-sama dalam Zoom, biasanya bertiga. Biasanya ada istilah mereka NKRI, tapi I-nya nggak ada ya. I-nya mungkin lagi ada kesibukan, jadi NKR ya. Tapi ini KNR ya di Zoom-nya ya. Jadi dua lagi mereka, nggak tahu kenapa ya. Saya langsung persilakan ya dengan singkat teman-teman ya kepada Kartini, Naomi, Ripka, silakan kalian bertiga. Singkat ya, silakan. Akhirnya giliran singkat padat dan gak jelas. Oke. Shalom Bro Franz. Kok kayak Nathan ketawa? Shalom. Kok ketawa sih? Udah habis waktunya. Ya udah gantiin Kak Kartina. Shalom Bro Franz. Salam. Salam Rif, udah. Oke, udah semua sih mereka yang mewakili tadi, tapi aku akan sedikit mengulas kembali. Oke, ya firman ini tak udah familiar banget sih, udah semua orang kenal. Saya ambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11, saya bacakan. Dengar baik-baik ya bro. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Malam ini terkhusus untuk kakak Franz, untuk kalian nggak ada ya. Oke kakak, saya berdoa buat kakak, biarlah firman Tuhan yang saya bacakan ini tergenapi untuk kakak. Semangat dalam setiap studinya, aspek kehidupannya, menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kakak. Terus bukan tentang all about me, tapi all about God. Artinya bukan tentang kita, tetapi yuk belajar semua tentang Tuhan. Karena kita adalah karena kita adalah surat terbuka Tuhan. Kita adalah istilahnya gambar dari Tuhan. Itu aja sih kakak. Yang penting, yang penting yang terbaik untuk kakak dan keluarga kakak. Terima kasih. Salam. Bisa bahasa Inggris. Bisa dikit. What about me? Silakan lanjut, silakan. Yo. Hai kakak Franz. Hai Naomi. Buat kakak Franz, selamat ulang tahun kak. Panjang umur, sehat selalu, dan kiranya di umur kakak yang bertambah pada saat ini, semakin dewasa, semakin diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kakak harapkan ke depannya diberkati oleh Tuhan. Studi kakak, pelayanan kakak tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.
lanjut ke Pak Kartini, silakan. Oke, shalom Bro Franz. Shalom Bro Kartini. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu, dan terus diberkati Tuhan. Tetap semangat dalam pelayanannya, dalam studinya, dalam apapun hal itu, semangat dan tetap andalkan Tuhan. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih dari grup NKRI, KNR. Oke, Kanomi Kartini Nomerika. Oke, lanjut ya. Dari Kak Yeyen mungkin ya, silakan. Habis itu ntar kita balik lagi. Silakan. Kak Yeyen, apakah ini bisa mendengar suara saya? Sinyal kali ya. Oke. Sinyal. Nggak apa-apa, nanti kita tes lagi. Oh, lewat chat boleh, silakan. 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 Nanti akan saya bacakan. Oke, lanjut. Ya, tidak ini ya. Lanjut kepada baik lagi kaum Hawa. Ya, ini biasanya dalam Alkitab ini sering berdua ini ya. Ya, dalam pelayanan ya. Yaitu Maria dan Marta. Tapi yang mau saya tanyakan Marianya. Begitu. Martanya lagi pelayanan begitu. Silakan Maria Nazara untuk mengucapkan ucapan doa kepada Prof. Franz. Silakan. Aku ketawa. Happy birthday Kakak Fran. Panjang umur, sehat selalu. Udah itu aja. Ini definisi singkat padat jelas. Definisi singkat padat jelas. Mantap. Ini beneran Maria? Apa ada lagi? Cukup segitu? Oke. Oke ya, karena sudah dari sananya seperti itu ya. Oke, siap-siap. Oke, lanjut. Ini kepada abang kita yang terkasih ya, yang luar biasa, selalu dalam pergumulan ya. Luar biasa pergumulannya dalam jaringan. Oke, silakan Bang Albert Suharli, saya persilakan. Halo Bang. Nah, benar teman-teman ya, berarti dalam pergumulan kita harus doakan teman-teman. Ya, oke. Lanjut. Gimana? Doa pemutusan, bro. Doa khusus. Ya, mungkin nanti japri ntar Bang Albert ya, mungkin ntar Bang Albert japri ya. Japri nanti buat Bro Franz ya. Oke, ini ada dari Kak Yenyen ya. Oke, HBD Franz, panjang umur, sehat selalu, sehat dan sukses terus. Tetap bentar ini hilang ya. Tetap bersandar sama Tuhan ya, Kakak Franz. God bless you. Oke. Lanjut, tinggal kaum pria ya, kaum pria berarti ya. Oke, ini yang paling dekat ya sekarang pelayanannya ya. Silakan AMQ, namanya AMQ. Ya, silakan AMQ. Saya nyebutnya sesuai dengan Zoom. Ya. Oke, Amski namanya panggilan etusnya. Oke. Happy birthday Franz, panjang umur, sehat selalu. Tetap semangat dan pelayanan, dan tetap fokus saja ke pelayanannya, jangan fokus ke masalahnya. Apapun masalah itu, kalau kamu fokus ke pelayanan, yakinan percaya semua masalah itu akan terasa ringan ketika kita berjalan bersama Tuhan dan bersukacita bersama Tuhan. Itu aja. Oke, thank you untuk bonus. Oke, terakhir dari, tapi sebelum itu saya coba cek lagi ya Bang Albert ya. Halo Bang Albert. Oke, sinyal ya. Oke, nggak apa-apa. Terakhir dari pembicara kita tadi yang kita diskusikan perdebatan masalah cola dan kopi tadi ya. Luar biasa ya, tadi menjadi trending ya kan di Gathering malam hari ini. Silakan pembicara kita, Bro Sipri, silakan. Halo Bronus, Bronus lagi teman Allah. Halo Bro Franz, panjang umur, sehat selalu. Tetap andalkan Tuhan dalam pelayanannya. Dan semoga pelayanannya saat ini
terberkati buat banyak orang. Dan dalam kuliahnya sih sukses terus, tetap semangat. Buat keluarganya sih bro, selalu andalkan Tuhan, jangan lupa doakan, karena apa? Ya kalau kita bersandar sama Tuhan pasti semua berjalan dengan baik. Kalau aku mau bacain apa? Tadi pas aku buka di Mazmur 91 ayat 5 buat keluarganya bro aja. Biar menguatkan bro aja juga gitu. Mazmur 91 ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya kalau kita bawa aja, nanti kita di sini kan bersahabat. Jadi tiap minggu kalau pergumulan sama-sama kita bawa juga dalam doa, biar urusan bro kembali kepada Tuhan. Itu aja sih. Oke, thank you buat Brother Sipri. Oke teman-teman, udah semua ya. Nanti Bang Albert bisa japri nanti WA Bro Frans. Oke, untuk Bro Frans silakan mau menambahkan lagi kah sedikit lagi, silakan menanggapi dari ucapan dan doa teman-teman. Silakan Bro Frans. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Saya bersyukur ada di komunitas BC ini. Punya sahabat-sahabat yang begitu luar biasa ya, yang dukung, yang inspirasi. Luar biasa, Tuhan tempatkan teman-teman semua. Biarlah kita terus menjadi sahabat untuk semua orang, sama kayak tema hari ini ya. Ya, jadi cuma terima kasih aja buat ucapan dan doanya teman-teman semua. Biarlah saya percaya ketika teman-teman semua udah ucapkan hal itu, pasti masalahnya akan Tuhan selesaikan. Saya percaya pasti akan Tuhan selesaikan. Yang penting fokus aja dulu untuk Tuhan ya. Makasih teman-teman semua, God bless. Itu saja pulang bro. Balik bro. Jakarta, oleh-oleh jangan lupa. Udah ada yang kangen itu. Oleh-oleh kan. Iya, udah ada yang kangen. Oke, nanti beta bawa pulang ya. Asik. Siap. Ya bawa memang. Banyak bicara. Siap. Oke, thank you buat Bro Frans. Sekali lagi dari kita, happy birthday buat kamu ya. Segala yang baik terjadi dalam dirimu. Segala yang buruk dijauhkan itu daripada begitu ya, untuk Brother Frans. Oke teman-teman, untuk sesi khusus ini yang spesial ya, yang secara spontan ya, ini sesi khusus pada saat ini ya, begitu teman-teman. Oke, saya kembalikan kepada host kita yang membantu kita malam hari ini. Silakan, ada yang mau sampaikan? Host kita, Bro Esra. Oke, sepertinya sesi kita sudah selesai semua ya, dari sesi tanggapan, menanggapi, tanya jawab, sesi firman Tuhan, dan lain sebagainya. Oke, masalah waktu juga kita sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Kita sudah sesi gathering online kita pada malam hari ini sudah selesai, dan saatnya kita akan mengakhiri gathering online kita. Tapi sebelumnya saya minta dengan hormat Pak Arwin untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita dokumentasi dan selesai. Waktu dan tempat Bro Arwin, Pak Ketua dipersilakan. Mungkin saya potong dulu ya, Pak host kita ya. Ada beberapa pengumuman ya yang mau saya sampaikan. Tadi saya lupa. Ya, nanti setelah itu nanti Pak Ketua untuk doa ya, doa penutup. Oke, thank you buat teman-teman semua, buat pembicara, buat host, buat WL, dan semua ya. Ada beberapa pengumuman yang mau saya bagikan teman-teman, dan untuk teman-teman juga yang menyaksikan ya, nanti di YouTube ya, akan kita bagikan. Begitu. Yang pertama, gathering kita akan tetap ada di minggu depan dengan pembicara yang ada nanti yang berbeda begitu, dan nanti host juga yang berbeda, dan tim-tim pelayan juga yang berbeda. Siapakah mereka? Nanti tunggu saja ya, dan di flyernya di sosial media kita nanti akan dibagikan begitu teman-teman ya. Terus pantau media kita, sosial media kita, baik Facebook atau Instagram ya. Untuk teman-teman yang ada di sini dan teman-teman nantinya juga yang menyaksikan ya, secara nanti yang sudah direkam sepenuhnya ini, bagi teman-teman yang ingin terus memantau perkembangan ya kegiatan Rektor Community ya,
Terus berikutnya teman-teman tetap bawa dalam doa, khususnya rencana ya, planning untuk Breakthrough Community, anniversary yang kedua ya, untuk Breakthrough Community yang nanti akan dirayakan dalam bulan Agustus. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, teman-teman juga yang menyaksikan di via YouTube, minta dukungan doa dari teman-teman sekalian ya, kiranya ini semua tujuannya kepada Tuhan ya. Teman-teman yang ada pertanyaan atau yang ingin konsultasi atau sharing-sharing, bisa nanti DM atau Messenger ya, sosial media kita ya, Instagram di Breakthrough Community dan juga Facebook di Breakthrough, atau bisa WA saya ya, teman-teman bisa lihat di flyer yang teman-teman sering lihat setiap Jumatnya begitu teman-teman ya, itu nomor saya. Silakan bagi teman-teman yang ingin sharing atau mau yang bergabung dengan Breakthrough Community, diperkenankan ya, apapun itu silakan, nanti admin akan menjawab DM teman-teman atau Messenger atau Japrian dari teman-teman ya. Itu saja pengumuman pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan kepada ketua kita, Bang Arwin, untuk doa penutup. Dan sekaligus Bang Arwin ya, untuk Bro Frans tadi ya. Silakan. Ya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan, terlebih khusus baik dalam komunitas kami, Breakthrough Community, dan juga pada gathering online kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih kami boleh nikmati, dan kami bersyukur juga buat sharing pada malam hari ini Tuhan, di mana kami diingatkan, kami diajar untuk kami bisa menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman terdekat kami maupun juga terlebih bagi semua orang, dan juga menjadi sahabat daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, setiap apa yang menjadi kerinduan kami, setiap apa yang menjadi pergumulan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat sahabat kami, buat Bro Sipri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sharing pada malam hari ini. Tuhan senantiasa pimpin sertai kehidupannya, berkati keluarganya dimanapun berada, berkati pekerjaannya, juga segala apa yang dia rindukan. Kiranya Tuhan senantiasa tolong buka jalan dan Tuhan memberkati kehidupannya. Dan juga lewat BC ini, dia juga senantiasa boleh menjadi sahabat yang baik juga bagi setiap kami, dan juga menjadi saluran berkat bagi BC maupun juga bagi orang-orang di luar sana. Kami berkati sahabat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak, pada malam hari ini juga, pada hari ini sahabat kami Bro Frans, di mana Tuhan juga sudah tambahkan lagi 1 tahun dalam usianya. Kiranya Tuhan senantiasa pimpin sertai terus kehidupannya. Tuhan memberkati studinya, kuliahnya, berkati pelayanannya, dan juga terlebih bagi keluarga besarnya, bagi orang tuanya, di mana juga sedang mengalami masalah atau goncangan, tetapi biarlah sahabat kami ini boleh tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kehidupannya juga maupun bagi keluarganya. Kami kiranya Tuhan mempertemukan kami juga dengan rekan kami ini, dengan sahabat kami Bro Frans, dia juga nantinya boleh tiba kembali bersama, ada di tengah-tengah kami,
juga rekan-rekan kami yang lain, Bronus juga yang sedang ada di Ambon, dan juga Bro Sony yang ada di Sumba, kiranya juga Tuhan sertai perjalanannya dan kami boleh bertemu bersama kembali. Kami mengucap syukur, terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi sahabat-sahabat kami, bagi komunitas kami ini Tuhan. Kami berdoa senantiasa Tuhan terus pakai kehidupan setiap kami, apapun, baik pekerjaan, pelayanan, studi yang sedang kami hadapi, setiap aktivitas kami, Tuhan senantiasa memberkatinya. Kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan itu terus menjadi bagian kehidupan kami dan juga bagi komunitas kami. Terima kasih ya Bapak, kami akan mengakhiri gathering online kami pada malam hari ini dan kami akan melanjutkan aktivitas, bahkan juga akan beristirahat. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan kami boleh dipertemukan kembali dalam gathering online minggu depan dengan waktu dan juga penuh damai sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini kami kembalikan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan, amin. Amin.